Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Niketut Sulandri SE SPD MPD. Ibu adalah guru BK di kelas 10, PH1, PH2, PH3, PH4 dan di kelas 11 Boga 1, Boga 2, Boga 3 dan Boga 4. Nah, pada hari ini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan materi, yaitu cara belajar efektif di masa pandemi. Baik, Ibu akan langsung ke materi. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal. Nah, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Ada di sana tingkat keberhasilan, kesempurnaan. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, tentunya otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkan. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif, tidak bermanfaat buat siswa. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama di sana ada perhatikan dirimu. Bagaimana emosimu? Emosi positif. Kekuatan otak. Di dalam kekuatan otak tentunya akan mendapatkan keberhasilan. Nah, kalau kita sudah berhasil, tentunya akan ada kehormatan diri. Perhatikan dirimu. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? AMBK. Di sana ada A, apa, M, manfaat, B, bagi, dan ku itu adalah, K itu adalah ku. Perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu ini, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Itu menurut visual. Berikutnya, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Itu menurut auditorial. Temukan gaya belajarmu. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Itu kinestetik. Perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Bagaimana lama waktu yang kamu butuhkan? Perhatikan lingkungan. Pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Gunakan musik,
atau tanpa musik, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot penegang. Itu akan menimbulkan sulit untuk berkonsentrasi. Kalau dengan musik, denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks, itu dapat berkonsen. Teknik apa yang kamu gunakan? Nah, teknik apa saja yang digunakan? Yaitu mencatat bebas, peta pikiran, teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk kesan. Otak IT sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan suara. So, teknik peta pikiran sangat efektif. Apalagi yang kamu perlu diperhatikan? Apalagi yang perlu diperhatikan? Yang pertama, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Cari sumber belajar lain. Baca buku-buku lain yang menunjang, majalah, koran, dan silakan pergi ke perpustakaan. Pengaturan jadwal belajar efektif juga penting, yaitu pakai pedoman. Perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia? Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Nah, ada di sini rencana jadwal belajar efektif, yaitu beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum ke kelas. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Rencana jadwal belajar efektif. Yang pertama, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar. Rencanakan juga deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, atau sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Nah, di sini ada membuat rencana belajar efektif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Pertanyaannya di sini, apakah kamu suka membaca, atau kamu suka bercerita, atau menghafal? Kamu lebih suka belajar kelompok, atau kamu lebih suka belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Apakah kebiasaan belajarmu dapat... Nah, setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan atau Ibu akan berikan tip-tip belajar efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar dengan nyaman. Yang keempat, buat rangkuman pokok pembelajaran. Yang kelima, belajar rutin walaupun sebentar. Dan terakhir, di sana ada tipnya di sana, dimengerti bukan dihafalkan. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang belajar efektif. Semoga kalian dapat menerapkan di masa pembelajaran jarak jauh ini. Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.